Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deka Agustin. Dan saya Putri Amanda. Kami dari kelompok 6. Di sini, pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Filsafat Modern. Berikut penjelasannya. Pemikiran filsafat mulai berkembang sekitar awal abad ke-6 sebelum Masehi. Yang dimaksud dengan pemikiran filsafat bukan hanya filsafat dalam arti sempit, tetapi pemikiran filsafat pada umumnya. Sampai pada masa modern, ditinjau dari sudut sejarah, filsafat barat memiliki 4 periodisasi. Periodisasi ini didasarkan atas corak pemikiran yang dominan pada waktu itu. Pertama adalah zaman Yunani kuno. Kedua adalah zaman abad pertengahan. Ketiga adalah zaman abad modern. Keempat adalah abad kontemporer dengan ciri pokok pemikiran logosentris. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para pengusaha, tetapi dari diri manusia sendiri. Filsafat modern pada era Berenisken, istilah modern berasal dari kata Latin moderna, yang artinya sekarang, baru atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Banyak ahli sejarawan menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah tahun kelahiran zaman modern di Eropa. Modernitas bukan hanya menunjukkan pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu realitas pikiran, realitas perluasan, realitas Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna. Penyebab sempurna dari kedua realitas itu, pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, materi adalah keluasan. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun, tentang aspek manusia berperan ada beda pendapat aliran. Rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal. Aliran empirisme sebaliknya meyakinkan pengalamanlah sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang inderawi. Lalu muncullah aliran kriterisme yang mencoba memadukan kedua pendapat berbeda. Materi selanjutnya yaitu aliran-aliran yang terdapat pada filsafat modern. Setiap aliran filsafat modern memiliki perspektif unik tentang pengetahuan, realitas, dan manusia, dan semua telah memberikan kontribusi penting pada perkembangan filsafat modern. Berikut dirintis oleh para pemikir Renaissance masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Jadi ada beberapa aliran-aliran filsafat modern tersebut, diantaranya Yang pertama ada rasionalisme. Aliran ini meyakini bahwa sumber pengetahuan adalah rasio atau akal. Kaum rasionalis percaya bahwa kebenaran dapat dicapai melalui penalaran logis dan deduktif. Terdapat beberapa tokoh terkenal, satu di antaranya yaitu René Descartes. Yang kedua ada empirisme. Aliran ini meyakini bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Jadi kaum empiris ini percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Dan tokoh terkenalnya diantaranya ada John Locke dan David Hume. Yang ketiga ada kritisisme. Aliran ini memadukan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi kritisisme ini meyakini bahwa pengetahuan diperoleh melalui sintesis antara rasio dan pengalaman.
dan tokoh terkenalnya yaitu Immanuel Kant. Lalu idealisme. Aliran ini meyakini bahwa realitas terdiri dari ide-ide atau pikiran. Jadi kaum idealis ini percaya bahwa realitas tidak hanya terdiri dari benda material, tetapi juga ide-ide dan pikiran. Nah, tokoh terkenalnya ada Plato dan Hegel. Selanjutnya, positivisme. Aliran ini meyakini bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui observasi dan pengalaman empiris. Nah, kaum positif percaya bahwa pengetahuan tidak boleh melebihi fakta-fakta yang ada. Jadi, tokoh terkenalnya ada Auguste Comte. Selanjutnya, evolusionisme. Aliran ini meyakini bahwa kehidupan dan masyarakat berkembang melalui proses evolusi. Berikutnya, materialisme. Aliran ini meyakini bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan melalui materi dan kekuatan fisik. Jadi kaum materialis percaya bahwa tidak ada entitas non-material. Dan yang terakhir ada neo-kantianisme. Nah, aliran ini merupakan pengembangan dari kritisisme Immanuel Kant. Neo-kantianisme meyakini bahwa pengetahuan diperoleh melalui sintesis antara rasio dan pengalaman dengan penekanan pada aspek epistemologi. Selanjutnya, filsafat modern juga memiliki beberapa karakteristik utama. Seperti yang pertama ada subjektivitas. Filsafat modern menekankan peran subjek dalam memperoleh pengetahuan dan memahami realitas. Kedua ada kritik. Filsafat modern melakukan kritik terhadap pengetahuan dan asumsi-asumsi yang ada kemajuan. Filsafat modern meyakini bahwa pengetahuan dan masyarakat dapat berkembang melalui kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kesimpulannya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Dan juga, filsafat modern memiliki beberapa aliran-aliran dari abad ke-7 sampai ke abad ke-20. Yang dimana yang pertama ada rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, dan neo-kantianisme. Cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan materinya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.